Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat ini, bulan September masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua Masiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, kemurahanmu, kebajikanmu Bapa. Kami ada sampai hari ini. Terpuji-puji Engkau Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Semua orang yang Bapa berikan kepadaku, ia akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku, aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya keluar. Sebab aku telah turun dari surga, bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita perhatikan di sini bagaimana Yeshua HaMasiah menegaskan, aku telah turun dari surga, bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Pada kesempatan ini saya berikan tema dari firman yang kita sudah dengarkan, yaitu kehendak siapa yang kau lakukan dalam hidupmu. Sekali lagi, kehendak siapa yang kau lakukan dalam hidupmu. Di dunia ini, banyak manusia sering berkata, hidup saya, gimana saya? Jadi dia melakukan apa yang dia mau. Dan kita tahu selain itu juga ada orang yang melakukan kehendak daripada iblis. Kita ingat ketika di Taman Eden itu, iblis menggoda Hawa melalui ular. Makan buah pohon itu Hawa, kau tidak akan mati, tapi kau akan sama seperti Yahweh itu. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-6. Dan Hawa melakukan kehendak iblis, memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh itu. Dan kita tahu akibatnya apa? Karena melakukan kehendak iblis, dihukum, mengalami kematian, banyak penderitaan. Ada juga orang melakukan kehendak manusia. Kita ingat di dalam pengadilan Yeshua HaMasiah yang dilakukan oleh Pilatus dalam Matius 27 ayat 17-18, ayat 20-21 dikatakan, Pilatus bertanya, siapa yang kau inginkan aku bebaskan? Apakah Yeshua atau Barabas? Jadi kita lihat di sini, yang mereka kehendaki yang dibebaskan adalah karena perintah ahli-ahli Taurat, jangan Yeshua dibebaskan, tapi Barabas, yaitu pembunuh itu yang harus dibebaskan. Karena ada aturan atau ada perintah dari ahli Taurat, jadi yang mereka ingin dibebaskan adalah yaitu Barabas tadi. Padahal dia seorang pembunuh.
kita perhatikan di sini yang mereka lakukan adalah kehendak manusia. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Yeshua HaMasyiah saat-saat dia mau disalib, dia berdoa di Taman Getsemani dalam Matius pasal 26 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42, sampai 3 kali berdoa, "Ya Bapa, lalukanlah cawan sengsara ini. Kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi." Itu sama dengan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tadi ayat 38 dan 39. Dikatakan ayat 39, "Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ayat 38, "Sebab aku telah datang atau turun dari surga bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Jadi dalam hidupmu sehari-hari, kehendak siapa sih yang kau kerjakan? Apakah lebih banyak melakukan kehendakmu sendiri, atau kehendak iblis, atau kehendak daripada Yahweh itu sendiri? Di dalam doa Bapa kami jelas sekali dikatakan bahwa agar jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Ya, agar jadilah kehendak Bapa ya seperti di bumi di surga. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Sekarang apa kehendak Bapa bagi kita? Pertama-tama, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Bahwa Yahweh itu adalah roh. Siapa yang mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita perhatikan ini yang sekarang banyak tidak dikerjakan, bukan menyembah dalam roh dan kebenaran, tapi menyembah menurut aturan doktrin gereja, bukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan Yohanes pasal 4 ayat 23-24. "Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran." Sekarang banyak aturan gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi jemaat selalu ikut aturan yang salah. Itu bukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebagai contoh, Tuhan Yesus waktu kecil diserahkan, setelah dewasa baru dibaptis selam, tapi gereja sekarang mengajarkan anak kecil dibaptis, tapi dipercik lagi setelah dewasa sidi atau terima krisma, padahal itu tidak ada ajaran daripada Tuhan Yesus. Itu bukan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tapi melakukan kehendak aturan gereja, bukan aturan daripada Tuhan Yesus. Jadi supaya engkau bertobat, jangan ikutin aturan manusia, tapi ikutin aturan atau kehendak daripada Bapa itu. Yang kedua, apa kehendak Bapa? Kita harus tinggal dalam Yesus, dan firman tinggal dalam kita. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus, berarti sifat kita, karakter kita, tindakan kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Selain itu, bahwa firman itu tinggal dalam diri kita. Banyak orang tahu firman, banyak orang dengar firman, tapi setelah dengar firman berapa menit sudah hilang lagi, lupa lagi. Khotbah yang 1 tahun, 2 tahun, waduh nggak akan ingat lagi, jangankan 1 tahun, 2 tahun. Khotbah minggu lalu saja sudah lupa. Tapi kesalahan orang,
kegagalanmu kau ingat terus-menerus, bertahun-tahun, puluhan tahun kau ingat, itu satu hal yang sangat keliru. Karena yang harus tinggal di dalam hati kita adalah firman. Dan kita dalam Yesua, Yesua dalam kita, maka kita pasti segambar dengan Dia. Apa yang Dia kerjakan, itu yang kita kerjakan. Itulah kehendak Dia yang harus kita kerjakan. Yang berikutnya, kehendak Bapa itu mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Matius 22 ayat 37-40. Sekarang bicara kasih, katanya saya mengasihi tapi pilih kasih. Itu bukan kehendak Bapa. Ketika Tuhan Yesus sedang di atas kayu salib, sudah rusak seluruh tubuhnya, Dia menerapkan kasih itu. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia tunjukkan kasih itu kepada kita. Maka kalau kita berkata, "Aku adalah anak Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus," tapi engkau masih pilih-pilih orang. Kalau orang kaya kau temanin, orang miskin kau tidak temanin, itu belum kamu melakukan kehendak Bapa. Sebab Tuhan Yesus mengasihi lapisan masyarakat dari yang paling hina, yang rendah, sampai yang tinggi. Dia mengasihi, tidak beda-bedakan orang. Jadi jangan engkau berkata, "Saya anak Tuhan Yesus," tapi engkau membeda-bedakan orang. Itu berarti engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Yang suka beda-bedakan orang itu melakukan kehendak iblis. Sebab iblis suka pilih-pilih orang, siapa yang bisa dihancurin, siapa yang dia bisa goda. Jadi itu kerjaan iblis. Yang berikutnya, apalagi kehendak Bapa yang harus kita kerjakan. Kehendak Bapa itu agar kita jangan khawatir tentang makan, minum, dan pakaian. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 36, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 36 dikatakan, "Jangan kau khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga menyediakan itu. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu." Jadi jika engkau selalu khawatir, itu bukan kehendak Bapa. Engkau takut, engkau cemas, apalagi sekarang harga naik, ini naik, semua naik. Engkau begitu semakin khawatir, bimbang, cemas. Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa dikatakan tadi, jangan khawatir. Orang yang damai hatinya tidak mungkin khawatir. Orang yang punya Roh Kudus berarti ada damai sejahtera, sukacita. Tidak mungkin khawatir. Jadi jika engkau selalu khawatir, takut, cemas, bimbang, gelisah, itu tandanya engkau mengikuti kemauan iblis. Sebab Bapa tidak mengkehendaki engkau khawatir, gelisah, dan takut. Bapa mengkehendaki hatimu tenang dan damai sejahtera. Karena makanya dikatakan jangan khawatir. Apalagi kehendak Bapa yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus memiliki belas kasihan atau kemurahan kepada orang lain. Matius pasal 12 ayat 6-8, Matius pasal yang ke-9 ayat yang 11-13. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang banyak mengikuti Dia, maka Tuhan Yesus katakan mereka harus dikasih makan. Dan dibuktikan Dia memberi makan kepada orang banyak itu. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, jikalau engkau ingin selamat, lakukanlah kehendak Bapa itu supaya engkau selamat. Jangan lakukan kemauanmu, jangan lakukan kemauan orang lain, jangan lakukan kemauan iblis, tapi lakukanlah kemauan Bapa itu. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus dicobai saat berpuasa, maka iblis menyuruh Dia mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus tidak mau. Jatuhkan dirimu dari bait suci, Dia tidak mau. Sembah aku
Kata iblis kepada Tuhan Yesus, "Kuberikan semua kekayaan dunia kepadamu." Tidak mau. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia melakukan kehendak Bapa. Kalau Tuhan Yesus saja, Dia Roh Kudus berubah menjadi manusia, melakukan kehendak Bapa. Masa kita sebagai manusia mau melebihi Dia? Ikutilah teladan daripada Tuhan Yesus, lakukanlah kehendak Bapa. Engkau pasti selamat, engkau pasti tenang. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan, menegur kami, agar dalam hidup yang sekarang ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh mempersiapkan diri kami, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Apapun situasi yang sedang terjadi, kami mau tetap melakukan kehendak Bapa. Kami mau meneladani Yesus HaMasiah saat Engkau berdoa di Taman Getsemani, saat Engkau mengalami banyak penderitaan, Engkau selalu siap melakukan kehendak Bapa. Biarlah roh itu juga mengurapi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, agar melakukan kehendak Bapa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apapun yang kesulitan yang kami alami, tetap melakukan kehendak Bapa. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya taat melakukan kehendak Bapa. Berkati gereja-Mu, persatukan semua, seluruh hamba-hamba-Mu persatukan semua. Begitu juga Bapa, bangsa dan negara kami berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.